Halo pecinta spoiler di penjuru dunia, saya doakan selalu sehat ya, baik fisik maupun mental. Pertempuran tidak melulu terjadi antar negara, pertempuran juga bisa terjadi antar saudara, yang terangkum dalam film berjudul Assembly dan dirilis pada tahun 2007. Film ini bercerita tentang brutal perang saudara Tiongkok yang terjadi pada tahun 1948, di mana banyak korban yang berjatuhan dan kedua kubu sama-sama bersikukuh ingin memenangkan pertempuran. Ya udah, tanpa spoiler terlalu panjang, langsung aja siapin sebatang, racik kopi kalian, dan selamat menyaksikan. Kisah akan dimulai di timur laut Cina, tepatnya pada musim dingin di tahun 1948. Selama Perang Saudara Tiongkok, Kapten Gu Zhidi memimpin Kompi 9 dari Resimen ke-139 Tentara Pembebasan Rakyat untuk merebut kota yang dikendalikan oleh Tentara Revolusioner Nasional. Ia pun menyerukan agar musuh menyerah lantaran sebagian wilayah sudah berhasil mereka kuasai. Namun karena tak kunjung mendapatkan respon, ia memerintahkan 6 prajuritnya untuk maju lebih dekat. Mereka pun mulai bergerak, perlahan menyisir tempat sambil berusaha membaca situasi sekitar, di mana keadaan kota tampak sudah sangat hancur, menandakan bahwa pertempuran telah terjadi begitu hebat. Dan ketika mereka masih mengendap-endap masuk, tiba-tiba lepas serangan itu, mereka segera terpecah untuk bersembunyi. Serangan pun cepat dikeluarkan sampai posisi mereka benar-benar dalam keadaan yang sangat terhimpit. Dan sebelum mereka sempat mengetahui adanya penyergapan, tentara musuh muncul dari tempat persembunyiannya. Tak lama kemudian, pasukan Zhidi datang saat mendengar terjadinya baku tembak. Mereka pun langsung melakukan perlawanan yang jauh lebih besar, melibas satu persatu musuh dengan tembakan kaliber serta hantaman peluru yang tak berkesudahan. Dan setelah melihat tak adanya perlawanan, mereka mulai mengevakuasi beberapa korban yang terluka, tanpa menyadari bahwa pasukan musuh telah bersembunyi dan siap mengaktifkan jebakan saat mereka mulai menyebar. Seketika, tempat tersebut menjadi lautan darah, tubuh pecah berkeping-keping, pasukan bubar saat ranjau meledak dan menghanguskan tempat tersebut dalam beberapa saat. Penyergapan itu membuat pasukan mereka runtuh tak berdaya, banyak korban yang berjatuhan dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Hal tersebut membuat mereka mendesak maju di tengah kobaran peluru. Selama itu pula, serangan artileri terus menyala bahkan menghancurkan mereka dalam sekejap mata. Hingga perdebatan alot pun terjadi antara pejabat politik dan prajuritnya. Namun tiba-tiba artileri tepat mengenai tubuhnya hingga hancur dan bermandikan darah. Meskipun begitu, mereka berhasil mendesak masuk dan membuat musuh menyerah. Namun Zhidi yang marah atas kematian komisaris politiknya, nekat menembak musuh meskipun hal tersebut sangat amat dilarang. Akibat kejadian itu, ia dianggap melanggar disiplin militer dan mempermalukan seluruh resimen. Alhasil, para petinggi memutuskan untuk menghukum semua yang terlibat. Di antaranya memindahkan pasukannya ke garis depan, serta menjebloskan Zhidi ke penjara selama 3 hari. Di mana di sana, ia berteman dengan Wang Jinchun, seorang tamtama dan mantan guru yang dipenjara karena dianggap pengecut saat bertempur. Setelah 3 hari dalam kurungan, Zhidi bersama 46 pasukan yang tersisa diperintahkan pimpinan yang bernama Lui untuk mengamankan tambang batu bara di tepi sungai Wen. Dan meskipun ia meminta pasukan tambahan, Lui tidak mengizinkan dan hanya memperbolehkan ia membawa komisaris politik pilihannya. Perintah pun langsung disampaikan bahwa ia tidak diperkenankan untuk mundur sebelum mendengar seruan trompet untuk berkumpul. Singkat waktu tibalah mereka di tempat tujuan. Bahkan baru pertama kali memijakkan kaki, Zhidi langsung meyakini mereka bisa dibabat habis lantaran medan terlalu terbuka dan sangat menguntungkan musuh.
Mereka pun mulai bergotong royong mengangkut amunisi, hingga Jide mengenalkan Wang Jinchun, orang yang akan menjabat sebagai komisaris politik yang baru. Sesaat mereka semua bersorak merayakan kebahagiaan kecil itu. Lalu tiba-tiba terjadi ledakan beruntun hingga menghancurkan pos yang telah mereka bangun. Ledakan itu membuat kerumunan bubar dengan cepat. Pertahanan yang mereka susun seketika hancur karena serangan yang sangat tidak terduga. Mereka pun mundur ke dalam tambang karena di luar terlalu berbahaya. Dan meskipun telah diangkat menjadi komisaris politik, Wang tetap menjadi seorang pengecut yang tidak bisa diandalkan. Tak lama setelah ledakan usai, mereka segera keluar untuk membalas serangan. Satu persatu mulai bergerak dan mengambil posisi di tempat yang tersembunyi, di mana setelahnya lusinan musuh muncul dan hampir mendekati posisi mereka. Sesaat kemudian, Jide menyerukan suara untuk menyerang. Ratusan peluru berhamburan melesat dan bersarang pada tubuh setiap orang. Granat bertubi-tubi dilemparkan hingga musuh terhempas jatuh, hancur, serta meledakkan mereka dalam beberapa detik. Dan pemandangan itu sangat amat biasa dan tidak sedikit pun membuat mereka gentar. Namun Wang tetaplah menjadi Wang yang pengecut, bahkan hanya bisa terpaku saat menyaksikan temannya sekarat. Beruntung serangan terakhir berhasil membuat musuh terpukul mundur. Akan tetapi 11 rekan harus meregang nyawa, 9 diantaranya terluka. Sementara 2 ditaksir akan tewas sebentar lagi. Dan sudah dipastikan mereka yang tersisa akan rata bahkan sebelum tiupan trompet dibunyikan. Mereka pun mengangkut satu demi satu yang tewas lantaran Jide tidak membiarkan seorang pun hilang di medan perang. Hingga saat dua pasukan mendapatkan sebuah jam tangan, ia tidak menyadari jika seseorang telah membidiknya dari kejauhan. Naas, ia tertembak dan tumbang saat itu juga. Ia pun berhasil dibawa untuk kembali ke tambang, di mana Jide langsung meluapkan amarahnya saat mengetahui mereka nekat menukar nyawa hanya demi mencari sebuah jam untuk mengganti jam miliknya yang sudah tidak berfungsi. Hingga belum selesai rasa terkejutnya, mereka kembali dibuat gempar ketika beberapa tank menuju ke arahnya. Sontak Jide bergegas mempersiapkan pasukan untuk bergerak. Dan belum selesai mereka membangun benteng pertahanan, mortir yang mereka gunakan langsung dihancurkan oleh serangan meriam. Bahkan saat serangan kedua dilempar, terjadi sangat amat fatal hingga Jide terjatuh dan melumpuhkan pendengarannya. Masih terus berlanjut, mereka tak sedikit pun berniat menyerah sesuai apa yang diperintahkan, bahwa mereka akan terus bertahan sampai seruan trompet terdengar. Saat itu Jide segera menguasai diri dan menembak tepat mengenai satu tank musuh. Namun meskipun begitu, mereka sangat kewalahan atas serbuan tank yang jelas berbanding jauh. Bahkan karena mulai hancurnya persenjataan, mereka terpaksa menyerang dengan peralatan yang seadanya. Hingga beberapa dari mereka tewas terbunuh atau berujung mengorbankan diri. Setelah menangkis gelombang infanteri dan menghancurkan dua tank musuh, hanya segelintir tentaranya yang masih hidup. Saat itulah beberapa dari mereka mengaku jika mendengar seruan trompet. Namun beberapa juga berkata bahwa tidak mendengar seruan tersebut. Sampai terjadilah perdebatan di mana mereka ingin segera pergi dari sini. Namun Jide yang telah tuli enggan mempercayai mereka dan memerintahkan agar mereka terus bertarung sampai mati. Singkat waktu ketika malam, lusinan musuh mulai merayap dalam kegelapan. Saat itulah 15 orang yang tersisa mulai mengaktifkan tiap jebakan sampai musuh mulai berjatuhan. Mereka pun maju siap mempertaruhkan nyawa hingga titik darah penghabisan.
Lepas peperangan tersebut, tentara pembebasan rakyat berhasil merebut daerah itu dan menemukan Zidi yang mengenakan seragam musuh. Ia pun ditetapkan sebagai seorang tawanan dan melewatkan waktunya di rumah sakit lantaran pendengarannya sangat terganggu. Namun meskipun kondisinya semakin pulih, identitasnya masih dipertanyakan karena resimen yang mengalami reorganisasi saat ia dalam keadaan koma. Zidi sudah mencoba menjelaskan bahwa ia merupakan seorang kapten atas 47 prajurit di sini, bahwa alasan ia mengenakan seragam musuh agar bisa mencuri makanan untuk ia bertahan hidup. Namun ia justru dicemooh dan dipaksa untuk segera pergi agar tidak membebani rumah sakit. Kemudian ia diajak bertemu dengan Erdo, salah satu komandan dan satu-satunya orang yang sepenuhnya bisa mempercayainya. Di tahun berikutnya, tepatnya di Korea Utara, Cina yang memang bersekutu dengan Korut mulai menjalankan misi baru, di mana Zidi menunjukkan dirinya untuk menjadi sukarelawan yang bersiap menyusup ke belakang garis musuh. Ia pun bergabung dalam misi itu bersama Erdo dan dua rekannya. Dan sebelum berangkat, mereka menyamar mengenakan seragam tentara Korea Selatan. Singkat waktu saat di perjalanan, Erdo tak sengaja memijakan kaki di sebuah ranjau. Tak hanya itu, mereka juga dihadapkan dengan kesulitan saat tank Amerika terlihat menuju ke arahnya. Sontak Zidi pun memberitahu untuk menurunkan senjata, lantaran mereka kini telah menyamar menjadi pasukan sekutu. Dan meskipun Zidi tak bisa berbahasa Korea, pada akhirnya tank Amerika beranjak pergi saat mengetahui jika posisi mereka dalam kesulitan. Berselang kepergian tank Amerika, ia pun nekat mempertaruhkan nyawanya untuk menggantikan posisi Erdo. Dan meskipun tahu ranjau ini bisa menghancurkannya, ia rela mati demi bisa bertemu lagi dengan 47 rekannya yang sudah tiada. Sementara itu, Erdo melanjutkan tugas untuk berangkat menuju depot persenjataan Amerika. Berselang dari itu, mereka berhasil menyelesaikan misi dan mengirimkan artileri hingga markas senjata Amerika dibuat luluh lantak. Begitupun Zidi yang bertarung seorang diri bersama ranjau. Singkat waktu di tahun 1955, lagi-lagi Zidi berhasil selamat dari ledakan maut. Namun matanya ditaksir rusak dan hampir kehilangan penglihatan. Ia pun kembali ke tepi sungai Wen dan mencoba menemukan tambang tempat pertempuran dulu terjadi. Di sana ia bertemu dengan istri dari Wang Jingchun yang bernama Sun. Ia pun melanjutkan perjalanan berdua, di mana ia sangat kecewa melihat tambang itu sudah kembali beroperasi dan pintu masuk yang lama sudah tertutup oleh tumpukan batu bara. Bahkan ia mendapat laporan jika helm yang telah dipakai kawannya berperang diperlakukan sangat begitu hina. Jelas hal itu sangat membuatnya murka, terlebih orang-orang masih tidak mempercayai jika 47 prajurit telah terkubur di sini. Setelah itu Zidi menemui Erdo dan menjodohkannya dengan Sun. Ia juga sempat menanyakan kembali tentang proposal pembongkaran tambang yang pernah ia kirim. Namun ternyata atasannya belum juga meresponnya. Beberapa hari berselang, ia kembali menemui para pimpinan untuk membahas perihal pembongkaran tambang. Namun lagi-lagi responnya tidak begitu baik. Berulang kali pertanyaan yang sama dilontarkan. Namun berkali-kali juga jawabannya dianggap tidak masuk akal. Bahkan kejadian tersebut sudah terjadi sangat lama, namun ia masih juga tidak dipercaya. Seiring berjalannya waktu, Sun membawa informasi bahwa bagian dari resimennya ada yang berhasil ditemukan. Erdo pun berhasil menemukan lokasi makam Kolonel Liu, komandan resimen ke-139, di mana ada pula asistennya atau si peniup trompet yang sudah kehilangan sebelah tangannya. Zidi pun mengatakan bahwa selama bertempur, ia tuli dan tak pernah mendengar seruan trompet untuk mundur. Namun yang mengejutkan, trompet tersebut memang tak pernah dibunyikan. Kolonel Liu berkata jika Zidi dan Kopi 9 mundur, sudah dipastikan seluruh resimen akan tersapu bersih. Kontan saja hal itu membuat amarahnya bertumpah ruah. Di hadapan makam pimpinannya, ia bertengkar lantaran tidak terima jika kematian rekan-rekannya dilakukan secara sengaja. Erdo pun berusaha menenangkannya bahwa semua ini sudah terjadi dan merupakan bagian dari peperangan. Namun bagi Zidi, ia merasakan menderita bertahun-tahun karena hidup seorang diri dan menyaksikan seluruh temannya tewas di depan matanya.
Ia mungkin bisa terima jika dianggap tuli dan tidak bisa mendengar seruan, namun hal yang sangat tidak bisa dimaafkan. Ia menyaksikan teman-temannya gugur disebabkan oleh sebuah kesengajaan. Lepas kejadian itu, hari-hari dilalui Zidi dengan menggali tambang, mencari mayat anak buahnya dengan sebatang sekop yang sangat mustahil ia temukan. Bahkan ia dianggap gila lantaran tetap melakukan hal itu meski sudah diberitahu mengganggu proses penambangan. Meskipun begitu, pimpinan selalu memastikan agar Zidi tidak boleh sedikit pun terluka. Hingga di suatu hari, Sun datang membawa sebuah pemberitahuan resmi bahwa Kompi 9 dinyatakan gugur di medan pertempuran dan diberikan penghargaan anumerta. Kemudian diperlihatkan kilas balik saat Zidi mengangkut satu persatu prajuritnya yang tewas ke dalam tambang. Ia menumbuk seluruh prajuritnya, berjuang dengan Wang Jingchun yang juga berada di dalam sana. Ia pun keluar untuk melanjutkan pertempuran, sementara Wang yang terluka parah meledakkan pintu masuk untuk mencegah musuh menangkap mayat-mayat temannya. Sementara Zidi melanjutkan serangan terakhir sebelum ia tak sadarkan diri saat meriam menghantam tubuhnya. 10 tahun berselang, saat pembuatan waduk di tepi selatan tambang Sungai Wen, ditemukan 47 mayat di lorong tambang yang runtuh. Tentara Pembangunan Nasional pun mendirikan sebuah monumen penghormatan untuk orang-orang yang gugur dari Kompi ke-9. Dan untuk terakhir kalinya, trompet pun dibunyikan. Di tahun 1987, Gu Zidi tewas di rumah pensiunan militer Sungai Wen. Ia meninggal di usianya yang ke-71 tahun. Nama-nama prajurit Kompi 9 pun telah terukir dalam monumen dan dianggap sebagai seorang pahlawan. Penderitaan Zidi telah usai. Ia berhasil mengungkap kebenaran dan mengharumkan nama temannya yang tewas selama pertempuran. Saya akhiri review kali ini dan sampai berjumpa lagi.